Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini Kau sudah berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami dapat beribadah walaupun dari rumah masing-masing Tuhan. Tuhan, bersyukur sampai pada hari ini Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan penyertaan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat melakukannya dengan baik Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan beribadah. Kiranya Kau mau pimpin Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Kau berikan hikmat pada setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau memampukan kami Tuhan untuk dapat melayani Engkau dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati, menyertai dan memampukan setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin jalannya ibadah pada hari ini dari awal hingga akhir Tuhan. Biar Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita awali kebaktian minggu ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
dan pesertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Tentunya baik-baik saja. Di tengah situasi pandemi ini, yang kita tidak tahu kapan berakhir, kita tetap harus bersyukur. Karena oleh kemurahan Tuhan, saat ini kita bisa berjumpa dalam ibadah online. Untuk merayakan HUT ke-32 Sinode GKI. Pagi ini kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Yohanes Putra Pratama dari GKI Emmaus. Pada saat ini, ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat, di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai menderu. Namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin menjadi bahtera yang terus berlayar maju, menjadi alat berkat bagi para penumpangnya. Untuk itulah kita butuh pertolongan Tuhan untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. NKB 111 ayat yang pertama, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman mengempas yang sulit ditempuh, berdampak curhat hanyalah selagi berseri. Betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Samudera yang mengamuk tidak membuat gereja berhenti, namun tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Kita hanya berdiam diri jika semua itu akan mati, baik diri pun dunia ini. Gereja bagai bahtera, musuh tak berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjeri, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja berlayar dalam lautan perubahan yang terus bergerak dan dinamis.
semangat, kesungguhan, ketulusan, kerja keras adalah kekuatan dari dalam yang perlu terus dibangun. Begitu juga kemampuan, kecakapan, dan kepekaan untuk membaca arah angin perubahan perlu terus diasah agar gereja yang Tuhan percayakan kepada umatnya dapat terus bergerak menuju pelabuhan tujuan. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu barulah setia berteguh demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, dari kau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Kita mengambil waktu untuk berdiam diri di hadapannya, untuk memohon belas kasihan dan pengampunannya. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar, melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah. Sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni dan tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Amin. Jemaat sakit berdiri. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membuat kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yeskiel pasal 36 ayat 24-26. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bersamamu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi.
ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kini saatnya bagi kita, Bapak Saudara, untuk memasuki pelayanan firman. Silahkan duduk dan kita akan menyiapkan diri kita di hadapan Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Yalah Bapa kami sungguh bersyukur atas segala penyertaan yang Kau lakukan atas hidup kami. Engkau terus menyertai kami di sepanjang sejarah kehidupan kami sebagai manusia maupun sebagai gereja-Mu, Gereja Kristen Indonesia. Kami bersyukur atas persekutuan yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami dengan penuh rasa syukur, dengan hati yang bersukacita, siap menyambut firman-Mu. Kiranya Roh Kudus melingkupi kami, membuat kami memahami firman yang akan kami baca serta renungkan, sehingga setelahnya, mampukan kami pula untuk menjadi pelaku firman-Mu di tengah kehidupan kami di bumi Indonesia ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan perenungan kami. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yesaya
pasal 51 ayat 1 sampai dengan 6. Dengarlah aku, hai kamu yang mengajar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang panggilan batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi. Di bawah setiap langit lenyap seperti asap. Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Agunglah namamu, karena kasih-Mu juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi semesta. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia,
bebaskan diriku, tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, ku kan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Bacaan kedua diambil dari kitab Roma 12 ayat 1-8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab, sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, pada minggu hari ini kita bersama-sama memasuki minggu khusus
karena pada hari ini kita juga memperingati hari ulang tahun ke-32 Sinode GKI. Nuansa memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia pun masih kita rasakan juga. Karena itu Bapak Saudara, menarik sekali bahwa di masa-masa syukur kita, di usia yang baru bagi GKI maupun Republik Indonesia ini, kita diajak merenungkan sebuah tema, gereja yang terus membarui diri. Jadi di usia yang baru kita pun diajak untuk membarui diri. Nah, bicara mengenai hal baru, Bapak Saudara, saya jadi ingat akan kebiasaan baru kita juga di akhir-akhir ini. Kita sekarang punya kebiasaan baru, lebih banyak membeli produk melalui toko online daripada toko yang ada di sekitaran kita. Dan dari toko online itu kemudian kita mengenal istilah testimoni, begitu ya. Ada testimoni yang dimaksud di dalam toko online itu maksudnya ada kesan-kesan atau pendapat-pendapat dari para pembeli sebelum kita yang sudah pernah membeli produk atau mengonsumsi produk yang kita inginkan itu. Dan setelah kita membaca testimoni orang-orang itu ya, apalagi kalau testimoninya itu testimoni yang baik-baik dan menunjukkan keunggulan dan manfaat dari produk itu, maka segera setelahnya kita akan bersemangat dan terus kemudian segera membeli produk tersebut. Kita akan yakin membeli makanan atau membeli produk barang tersebut. Dan tak berhenti di situ. Kita bukan hanya kemudian membeli. Setelah membeli tentu kita menggunakannya. Entah itu barang yang bisa kita pakai ataukah itu makanan yang kita konsumsi. Maka setelahnya, setelah kita merasakannya, setelah kita mengalami barang belian kita itu, maka kemudian kita juga tidak tahan untuk menyampaikan juga testimoni. Menyampaikan pengalaman kita setelah membeli produk itu. Terlebih kalau kita merasakan ada manfaat-manfaat, ada dampak-dampak, ada perubahan-perubahan tertentu yang mungkin kita alami. Bila produk itu baik, maka kita ingin pengalaman baik ini bisa dialami oleh orang lain. Sebaliknya, bila produk itu tidak baik, maka kita berharap orang lain jangan sampai mengalami hal yang sama dengan yang kita alami. Nah, hal ini menegaskan kepada kita, ya Bapak Saudara, bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Sebab pengalaman bukan hanya memberi kita pengetahuan ataupun pemahaman yang hanya di dalam kognisi kita, pemikiran kita saja. Tapi pengalaman memberikan kita pengetahuan dan pemahaman yang juga melibatkan indera kita. Indera perasa, indera pencium, indera peraba kita. Indera kita dilibatkan secara lebih utuh. Pengalaman itu menghadirkan pengetahuan yang lengkap bagi kita. Dan dalam kehidupan beriman kita pun pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dan sesama yang kita bisa rasakan dengan indera kita juga, bukan hanya sekedar pengetahuan dari kelas-kelas PA atau katekisasi saja, membuat kita bisa lebih memahami siapa Tuhan kita, bagaimana kasih-Nya, bagaimana karya kasih-Nya yang nyata dalam kehidupan ini. Dan bila kita mengalami Kristus, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, tentu membuat kita juga tidak bisa menahan untuk tidak membagikan testimoni kita tentang pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Kita akan menyatakan iman percaya kita itu bagaimana, kita percaya pada siapa, dan bagaimana kita mempercayainya. Bukan hanya perkataan kita, tapi juga bisa terwujud melalui laku hidup kita. Ini Bapak Saudara, itulah yang nampaknya sedang dialami dan rindu oleh Yesus, dilakukan oleh para muridnya, termasuk Petrus dalam bacaan Injil kita hari ini. Setelah mereka memiliki pengalaman menjalani keseharian bersama dengan Yesus, Yesus bertanya kepada mereka tentang pengenalan orang-orang di sekitar mereka terhadap Yesus. Yesus tanya testimoni orang-orang gimana sih terhadap pengalaman berjumpa dengannya. Para murid menjawab berdasarkan pengetahuan mereka atas pendapat-pendapat yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka menjawab Yesus, ada yang mengatakan engkau itu Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Namun Yesus nampaknya tidak mengharapkan jawaban itu. Yesus hanya ingin tahu lalu kemudian lebih dalam.
Yesus menanyakan lagi, tapi kalau pendapatmu gimana? Testimonimu apa atas pengalaman kita bersama selama ini? Barulah kemudian di situ Petrus menyampaikan testimoni pribadinya atas pengalaman ia sudah pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sampai di sini kita belajar, saudara-saudara, bahwa Yesus ingin kita memiliki iman percaya kepadanya yang didasari atas pengalaman hidup kita pribadi bersama dengan Dia dan sesama. Ia ingin tahu apa testimoni kita. Ia ingin testimoni kita berangkat dari pengalaman kita, bersama dengan Dia, bersama dengan sesama kita. Dalam diskusi bersama dengan seorang rekan, kemudian kami bersama-sama menyadari teks ini ingin mengatakan bahwa testimoni orang lain, pengenalan orang lain akan sebuah produk, pengenalan orang lain akan Kristus itu seperti apa, mungkin menambah kasanah pengetahuan kita. Oh, ternyata ada orang yang mengenal Yesus itu sebagai teman. Oh, ada yang mengenal Yesus itu sebagai sahabat. Oh, ada yang mengenal Yesus itu sebagai bapak dan ibu baginya. Tapi itu berhenti di pengetahuan sejatinya. Testimoni orang lain menolong kita memperlebar pemahaman kita tentang Tuhan. Pengetahuan kita tentang Tuhan yang kita percaya. Namun iman percaya kita tidak bisa didasari dari testimoni orang lain. Iman kita mesti didasari dan dibangun dari pengalaman kita pribadi. Nggak bisa kita membangun iman kita berdasarkan, oh katanya si A itu Tuhan baik, maka saya percaya. Oh katanya si B Tuhan itu akan menolong, maka saya akan percaya. Oh katanya si C Tuhan itu jahat, maka saya nggak akan percaya. Nggak bisa. Itu mungkin menambah pengetahuan kita, akan pengenalan orang lain terhadap Tuhan, tapi tidak dapat kita jadikan dasar hidup beriman kita. Kita perhatikan nih Bapak Saudara, setelah Yesus bertanya tentang apa testimoni pribadi murid-murid, kisah ini berlanjut. Setelah ia mendengar pernyataan Petrus, pengakuan Petrus secara pribadi tentang siapa Yesus, bukan katanya, ia mendapat peneguhan dan kepercayaan dari Yesus. Setelah ia mengaku, ia dapat peneguhan dan kepercayaan dari Yesus. Yesus mengatakan, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, bukan kata orang maksudnya, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Saudara, pesan ini juga berlaku bagi kita. Bukan hanya bagi Petrus saat itu. Setelah kita mengaku iman percaya kita secara personal, secara pribadi di hadapan Tuhan dan jemaat, maka kita akan mendapat sukacita. Berbahagialah. Kita mestinya akan bersukacita. Dan kita juga akan merasakan, wow, ternyata bukan hanya sukacita yang dianugerahkan Tuhan setelah kita mengaku percaya, tapi ada kepercayaan serta tanggung jawab dalam hidup kita menjadi mitra Allah, berkarya nyata bagi dunia. Dan hal ini tidak bisa kita pungkiri, justru harus kita rayakan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Kita mesti mensyukuri betul apa yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita, termasuk tanggung jawab kita untuk berkarya. Dan ketika iman kita bersumber dari pengalaman yang personal bersama dengan Tuhan, maka yakinlah secara alamiah hidup kita pun secara menyeluruh akan mengalami pembaruan.
Betul, pembaruan itu butuh usaha. Namun setelah kita memiliki pengalaman dengan Kristus dan kita kemudian mengakui pengalaman indah itu bersama dengannya, percayalah kemudian kita akan diberi satu kuasa. Roh Kudus akan menolong kita untuk kemudian mampu membarui diri. Dan pembaruannya bersifat menyeluruh pasti. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini menolong kita, mengingatkan kita, menyadarkan keberadaan diri kita. Setelah kita mengaku percaya, menjadi umat percaya, maka kita memang tidak serupa dengan dunia ini. Mengapa Roma 12 ini mengatakan demikian? Karena kita butuh disadarkan bahwa kita memang tidak serupa dengan dunia ini. Dan kita harus berani memperjuangkan kehidupan yang berbeda dengan apa yang dihidupi oleh dunia. Kita tidak dari dunia meskipun kita diminta berkarya di tengah dunia ini. Karena dunia ini satu-satunya tempat yang Tuhan ciptakan bagi kita untuk hidup dan berkarya. Dan sebagai pribadi maupun gereja, jika di dalam dunia ini terjadi sesuatu yang berbeda daripada apa yang kita pahami dan kita imani, maka kita harus bertindak. Jika di dalam dunia ini terjadi ketidakadilan, maka kita harus memperjuangkan keadilan. Kita harus berani menyuarakan keadilan. Jika di dalam dunia ini orang sibuk berselisih, maka perjuangkan persatuan dan damai berlandaskan kasih. Jika di dalam dunia terdapat penindasan, maka perjuangkan pembebasan. Jika di dunia terjadi banyak sekali ketidaksetiaan, dan itu menggoda kita untuk menjadi tidak setia, perjuangkan terus kesetiaan. Bapak Saudara, ketika kita memperingati hari ulang tahun ke-32, penyatuan GKI, Sinode Wilayah Jawa Timur, Sinode Wilayah Jawa Tengah, Sinode Jawa Barat, menjadi satu sinode, Sinode Am. Kita mesti mengingat baik peristiwa ini. Ini adalah satu bentuk perlawanan, sikap berbeda yang dipilih oleh GKI. Ketika banyak pihak memilih untuk berpisah, GKI memilih langkah bersatu. Kita punya modal besar. Kita punya pengalaman menyatu. Secara khusus di GKI Wiyung ini sendiri, bukankah kita juga punya pengalaman itu? Kita tadinya terpisah-pisah. Tadinya kita mungkin berasal dari GKI Prekbun, GKI Darmo Satelit, GKI Emmaus. Tapi kemudian kita menyatu. Kita berkarya bersama. Kita melangkah bersama. Modal ini mesti kita pertahankan. Dan kita lanjutkan juga dalam berbagai aspek hidup kita di Indonesia ini. Roma 12 mengingatkan bahwa Tuhan ingin kita mensyukuri setiap anugerah dan pengalaman indah yang diberikan olehnya. Caranya bagaimana kita mensyukuri ini semua? Caranya adalah dengan memberikan bentuk terbaik dari diri kita. Memberikan bentuk terbaik dari gereja kita. Apa usaha-usaha yang dapat kita lakukan sebagai gereja? Apa usaha-usaha yang dapat kita lakukan sebagai pribadi di tengah pandemi ini? Usaha terbaik kita yang dinantikannya sebagai bentuk syukur kita atas pengalaman-pengalaman indah yang telah Tuhan anugerahkan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita rasanya samar-samar gimana sih menjadi versi diri terbaik itu? Kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara dari tokoh sepak bola hari ini. Ada seorang tokoh sepak bola bernama Cristiano Ronaldo. Mungkin banyak yang mengenal namanya, mungkin tidak terlalu mengenal persis bagaimana ia selama ini berkiprah. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat siapa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo adalah pesepak bola dari Portugal, Bapak Ibu Saudara, dan berkarya begitu luar biasa di tengah berbagai tim di Eropa. Dan Ronaldo ini sering sekali memenangkan gelar juara bersama dengan timnya, maupun memenangkan gelar individu sebagai pemain terbaik di Eropa maupun di dunia. Ketika ia belum mencapai prestasinya hari ini, ia berusaha sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi itu. Ia berlatih sekeras-kerasnya untuk mendapatkan bentuk fisik yang terbaik dan juga kemampuan diri terbaik. Setelah ia menggapai berbagai macam prestasi itu, ternyata kita tetap dapat melihat
bahwa ia melatih diri sebaik-baiknya. Ia tetap berjuang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Seringkali media menyampaikan bahwa ia berlatih lebih keras daripada rekan-rekan setimnya. Mungkin yang berusia jauh lebih muda bahkan. Itu dilakukannya bukan semata-mata agar ia tetap menjadi yang terbaik di dunia, terbaik di Eropa. Namun ia ingin terus memperbaiki rekor-rekor pribadinya. Sebab ia selalu ingin menjadi versi terbaik dari dirinya. Bapak Ibu Saudara, bila Cristiano Ronaldo sebagai pribadi dan bersama timnya bisa melakukan dan merasakan pengalaman-pengalaman terbaik dan terus memperjuangkan untuk tetap menjadi yang terbaik, mengapa kita tidak? Yesus sudah memberikan kita banyak pengalaman baik dalam hidup kita. Yakin dan percayalah ketika gereja senantiasa bersedia untuk terus mensyukuri segala anugerah terbaik dari Tuhan itu, gereja akan dimampukan untuk membarui diri, terus membentuk versi terbaik dari gereja, terus membentuk diri menjadi versi terbaik dari setiap pribadi. Buat siapa? Bukan bagi diri kita sendiri, tapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan agar kita bisa berdampak, berkarya nyata bagi dunia. Ketika kita dengan sungguh hati menyiapkan diri kita untuk terus mau mensyukuri setiap anugerah Tuhan, Tuhan pun tidak akan meninggalkan kita. Ia pasti memberikan hikmat bagi kita untuk menemukan kreativitas-kreativitas untuk merawat persekutuan. Kita bingung gimana caranya sekarang. Umat Tuhan sekarang berdiaspora, terpencar-pencar di rumah masing-masing. Bagaimana kita bisa merawat mereka yang terpencar? Ketika kita dengan sungguh hati, pasti Tuhan memberikan solusi-solusi terbaik. Kita akan menemukan cara-cara kreatif yang pasti bisa ditemukan oleh ibu bapak saudara yang ada di GKI Wiyung ini juga. Akan ada ide-ide kreatif yang baru dan baru dan baru. Selama kita dengan sungguh-sungguh ingin merawat komunitas ini terus-menerus juga. Yakinlah, di tengah kebaruan dan keterbatasan hari ini, Tuhan senantiasa memberikan pada kita anugerah-anugerah terbaiknya juga. Dan ibu bapak saudara, ketika kita juga senantiasa rindu untuk mempersembahkan yang berkenan dan yang terbaik bagi Tuhan, maka kita mestinya juga siap. Siap apa? Siap untuk mengoreksi diri. Jika kemudian Tuhan bertanya pada kita, "Hei, mengapa kamu sedang tidak menjadi versi terbaik? Bukankah selama ini kau bergairah luar biasa untuk merawat dan menumbuhkan komunitas ini?" Mungkin Tuhan juga bertanya, "Hei, mengapa keluargamu justru jadi ambyar karena pelayanan dan pekerjaanmu hari ini? Hei, mengapa rekan kerjamu pergi saat kamu mau menolongnya mencapai target?" Ketika Tuhan bertanya itu, mestinya kita pun bersedia untuk mengoreksi diri kita. Mungkin ada yang harus kita benahi. Mungkin ada hal-hal penting, esensial yang selama ini justru kita lewatkan. Dan kita justru melihat lebih banyak hal-hal yang tidak penting. Dan kita lebih banyak melakukan itu semua. Gereja, sebagai pribadi maupun komunal, harus terus membarui diri. Harus terus memiliki keberanian untuk memilih. Mungkin ketika kita ditanya Tuhan dan diminta untuk mengoreksi diri, saatnya bagi kita untuk merenung sejenak, berhenti sejenak, rehat dari aktivitas tertentu. Bukan mutung, tapi agar dapat kembali nantinya membagikan inspirasi yang mencerahkan, dengan tenaga dan visi yang lebih murni, memberikan hidup yang membawa sukacita dan damai bagi keluarga, rekan sepelayanan, rekan bisnis, rekan kerja, dan dunia di sekitar kita. Selamat merayakan ulang tahun ke-32 Persatuan Gereja Kristen Indonesia. Selamat menggumulkan karya-karya yang baru di tengah kebaruan keterbatasan hari ini. Selamat menjadi gereja yang terus-menerus membarui diri di tengah dunia hari ini. Amin. Saat hening bagi kita semua. Setelahnya akan ada persembahan pujian dari Youth GKI Wiyung.
Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya pada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya pada mujizat. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya pada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya pada mujizat. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, kami menanti mujizat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari jemaat, kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kini saatnya bagi kita untuk berdoa, bersyafaat bersama. Yalah Bapa kami, pada hari ini kami bersyukur bahwa kami boleh kembali mengingat kami punya anugerah yang senantiasa Kau berikan bagi kami. Dan dari anugerah-anugerah itu Tuhan, Engkau juga memberikan kami sukacita untuk berkarya di tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan sebagai komunitas agar kami berani berkarya bagi nama Tuhan. Berani menyerahkan keberadaan diri kami kepadamu. Saat ini Tuhan kami mau menyerahkan keberadaan komunitas kami. Secara khusus kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi tubuh yang lemah. Mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang mungkin terdampak COVID maupun tidak. Tuhan kiranya Engkau melingkupi mereka dengan kasih-Mu, biarlah iman pengharapan mereka tetap tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Berikan kesabaran, ketelatenan bagi saudara-saudara yang mendampingi saudara-saudara kami yang sakit ini. Tuhan yang melindungi mereka, menguatkan mereka, berikan mereka keyakinan iman pula. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari yang terdampak mungkin dengan pandemi ini. Tuhan bimbing mereka. Tolong mereka menemukan kreativitas-kreativitas yang baru menghadapi tantangan-tantangan hari ini. Berikan mereka pengharapan Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Sertai mereka senantiasa. Ajar mereka tetap mampu bersyukur di tengah segala keterbatasan hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat pergumulan-pergumulan komunikasi di tengah keluarga yang mungkin terkendala di tengah-tengah pandemi ini. Karena sering kami berkumpul justru mungkin banyak hal yang menjadikan kami tidak nyaman dan sebagainya. Tuhan tolonglah kami, supaya kami mampu merawat keluarga kami. Agar tetap kami dengan semangat kasih satu terhadap yang lain. Kami boleh memelihara keharmonisan. Mampukan kami untuk tetap saling memahami. Justru kesempatan banyak bersama-sama di rumah menjadi kesempatan bagi kami untuk benar-benar memahami apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan dari keluarga kami. Bimbing dan sertai kami Tuhan. Kami juga mau serahkan kami sebagai gereja. Tuhan, kami bersyukur Engkau terus merawat kami, Engkau terus mengembangkan kami. Kami bersyukur kami boleh juga memelihara persekutuan yang baik, persahabatan yang baik dengan saudara-saudara kami yang berbeda keyakinan di kompleks ini. Kami bersyukur buat itu semua. Kiranya Tuhan membimbing kami senantiasa. Biarlah setiap orang yang terlibat sebagai majelis jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus badan pelayanan atau komisi, Tuhan berikan hikmat atas kami untuk tetap bersatu padu membangun dan memuliakan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di tempat ini. Kami saat ini bergumul Tuhan untuk mencari pendeta untuk di jemaat ini. Tuhan kiranya Engkau berikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami boleh berjumpa dan memahami siapa yang Engkau utus untuk bertumbuh bersama dengan kami di tempat ini. Kalau sudah mulai ada nama-nama yang sedang kami gumulkan bersama-sama, Tuhan juga yang melingkupi mereka. Bila mereka Kau panggil untuk ke tempat ini, teguhkanlah mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kami sebagai Gereja Kristen Indonesia boleh ada berkarya di tengah bangsa ini. Biarlah kami juga terus boleh menjadi bagian dari bangsa ini yang terus berkontribusi bagi bangsa kami. Merawat kedamaian, juga menolong agar keadilan terus ditegakkan. Juga tolong kami supaya kami mampu menghadirkan damai sejahtera bagi Indonesia. Kami juga berdoa bagi setiap pemerintah yang saat ini terus sedang berkarya, berjuang, mengatasi berbagai tantangan hari ini. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Dari Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin,
maupun setiap kabinet, dan juga setiap pemerintahan di pusat maupun di daerah. Berikan mereka hikmat-Mu, kesungguhan hati dalam diri mereka untuk merawat Indonesia ini dan mengembangkan Indonesia. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri atau kelompok mereka sendiri saja. Dan tolonglah kami juga Tuhan untuk terus merawat perdamaian dan juga merawat lingkungan kami di tengah bumi ini. Agar bumi ini terus menjadi bumi yang layak untuk kami tinggali. Bahkan kami wariskan kepada generasi penerus kami. Hingga pada saatnya kelak Engkau datang membarui segala sesuatunya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan semua doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada beberapa warta lisan. Ibadah 30 Agustus 2020. Pukul 8 pagi dipimpin oleh Pendeta Amos Winarto dengan tema pentingnya komunitas iman. Pemahaman Alkitab diadakan pada hari Kamis 27 Agustus 2020. Pukul 7 malam dipimpin oleh Pendeta Sandi Nugroho dengan tema Surat Yohanes bagian kedua. Malam puji dan doa perayaan HUT ke-18 DKI Wiyung Royal Residence akan diadakan pada hari Selasa 1 September 2020 pukul 7 malam. Dipimpin oleh Bapak Dani Nobret dengan tema Never Give Up. Jemaat dapat mengikuti melalui channel YouTube. Dimohon partisipasi jemaat untuk mengisi kuesioner dengan link berikut. Ngobrak Komisi Anak featuring si Dewasa Muda pada hari Minggu 13 September 2020 pukul 6 sore dipimpin oleh Pendeta Sandi Nugroho dengan tema Sustainable Love, Family Recycled Project. Kelas baru kata kesasi akan dibuka pendaftaran yang akan diadakan pada Minggu 30 Agustus 2020. Kelas kata kesasi ini terbuka bagi semua jemaat usia minimal 15 tahun. Bagi jemaat yang ingin mengikuti, harap mendaftarkan diri kepada Ibu Yung Ming Lan dan mengisi formulir serta melengkapi pernyataan. Gerakan Kasih DKI Wiyung akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan.
Partisipasi dapat berupa uang atau barang. Barang yang dibutuhkan dapat dilihat pada layar berikut ini. Bagi jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Wuri. Jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom dengan nomor berikut ini. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan memasukkannya ke brankas gereja setiap hari kerja mulai pukul 9 pagi sampai 6 sore atau lewat transfer. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitnya. Kita akan menyanyikan KJ 288 ayat pertama sampai ketiga. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmatnya bagi umat damai, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Semangat yang paling berdiri. Kita akan nyanyikan ayat ketiga. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya merantau di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Benar Tuhan, seperti lagu yang baru kita nyanyikan, bahwa Engkau Bapa yang penyayang. Siapa kita, Engkau tahu. Bapa, kami bersyukur kalau sampai saat ini Engkau bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu dan mata-Mu yang mengawasi kami dari hari ke hari membuktikan bahwa Engkau Tuhan bisa diandalkan. Karena itu tolonglah kami yang sering khawatir dan kurang percaya. Sehingga di tengah-tengah dunia yang bergejolak seperti ini, kami tidak bisa memancarkan jati diri kita sebagai gereja Tuhan yang seharusnya ada dalam diri ini. Saat ini kami menyerahkan persembahan bukan hanya uang, tapi juga hati kami. Terimalah ya Tuhan, dan mampukanlah kami meletakkan semuanya itu untuk dipakai dan dikuduskan menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menyatupkan langkah panggilan Tuhan untuk kemuliaan-Nya.
Tetaplah satu, bertegak langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyhur dan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta, dengan iman teguh kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Jemaat yang terkasih, selalu membarui diri, itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapak, Perbaharulah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, menjadi gereja yang terus membarui diri di bumi Indonesia dari hari ini sampai selama-lamanya.